Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama aku Nahar di Podcast Sistomat. Podcast Sistomat adalah podcast yang membahas tentang fenomena sosial di sekitar kita secara kritis. Di sini kita kembali kedatangan bintang tamu, Bung Arif Novianto. Selamat datang kembali di Podcast Sistomat, Bung Arif. Oke, terima kasih Bung Nahar telah diundang kembali. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena perdebatan baik di media sosial maupun di dunia akademik gitu ya, Bung, yang sedang cukup sering kita lihat bersama, yaitu tentang mengenai tesis tekno-feudalism. Nah, akhir-akhir ini ahli atau pengamat seperti Yanis Varoufakis itu mengatakan bahwa hari ini kita sudah tidak lagi di era kapitalisme, tapi kita sudah ada di era tekno-feudalism. Jadi miliarder-miliarder seperti Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, lalu Elon Musk itu dianggap sebagai bangsawan atau tuan tanah di era digital, gitu, Bung. Nah, menurut Bung Arif, mungkin bisa dijelaskan, Bung, sebetulnya tesis semacam ini tuh argumen utamanya apa sih, Bung? Oke, baik. Terima kasih, Bung Nahar. Nah, memang kalau kita berbicara tentang tekno-feudalisme itu berbagai peneliti, akademisi kan melihatnya secara berbeda ya. Baik itu Yanis Varoufakis, ada juga Jody Dean, ada juga Aditi Mackenzie Watt, dan juga yang lain. Tapi kurang lebih benang merahnya bahwa mereka menilai bahwa di era kapitalisme kontemporer seperti sekarang, logika ekonomi kapitalis sudah mulai tergerus bagi mereka. Dengan munculnya perusahaan raksasa teknologi besar seperti yang tadi Bung Nahar sebut ya, ada Facebook, ada Google, Microsoft, Amazon, di mana kemudian mereka melihat bahwa logika ekonomi kapitalis yang didefinisikan sebagai bentuk logika ekonomi yang menekankan pada upaya mencari profit dengan melakukan eksploitasi kepada pekerja itu sudah hampir tidak terlihat gitu. Karena yang terlihat bagi mereka adalah sekarang yang menjadi dominan adalah bentuk pencarian keuntungan dengan cara sewa atau bahasa mereka adalah rente. Nah, itulah yang membuat mereka berargumen, berarti sekarang kapitalisme sudah mulai sedikit demi sedikit menghilang dengan memunculkan kembali apa yang disebut sebagai ide feudalisme pada abad pertengahan. Itu mengapa mereka menyebutnya sebagai tekno-feudalisme, ada juga yang menyebutnya sebagai digital feudalisme atau juga neo-feudalisme. Tapi dari tiga hal ini kurang lebih argumennya seperti itu. Mereka mempercayai bahwa kapitalisme sebagai sistem ekonomi sudah mulai tergerus digantikan oleh pola lama abad pertengahan yang kembali muncul menggeser logika ekonomi kapitalis itu. Gitu. Oke. Untuk itu sebetulnya menurut Bung Arif nih latar belakang munculnya tesis tekno-feudalisme itu apa, Bung? Latar belakang sosioekonomi seperti apa yang melatar belakangi hal ini? Ya. Kalau kita baca secara historis ya, munculnya berbagai argumen tentang tekno-feudalisme, itu kan muncul ketika adanya berbagai macam perusahaan, terutama di bidang digital, yang menguasai berbagai macam pundi-pundi keuangan, bahkan juga mengarah ke politik gitu ya. Kita bisa melihat misalnya Amazon misalnya, di mana pada tahun 2024, mereka kan keuntungannya bisa sampai 1,8 triliun US dollar gitu ya, dan cukup sangat besar. Atau kita bisa melihat Google atau Facebook ya, jaringannya Meta, di mana mereka menguasai pangsa pasar hampir 60% di bidang pencarian di bidang iklan ya, iklan digital. Atau juga bahkan pada saat pandemi terutama, data dari Oxfam misalnya, selama 2 tahun penghasilan dari 5 orang terkaya di dunia yang dalam konteks teknologi digital itu kan kekayaannya meningkat sampai 3,8 triliun US dollar. Itu kan sangat-sangat bombastis. Dan kebombastisan itu, munculnya raksasa teknologi itu yang seringkali membuat para akademisi, kemudian para analis dan juga yang lain merasa, ini ada sesuatu yang baru bagi mereka. Sesuatu yang tidak terlihat pada konteks kapitalisme yang tradisional gitu. Kalau kapitalisme tradisional kan jelas kan, mereka cari untungnya lewat tadi ya, eksploitasi, bangun pabrik, kemudian ada pekerja diambil nilai lebihnya gitu. Bagi para pemikir tekno-feudalisme ini, hal ini tidak terlihat, sehingga mereka merasa ini ada sesuatu yang baru. Artinya munculnya atau mencuatnya tentang gagasan atau tekno-feudalisme itu juga beriringan dengan
semacam ini juga kelelahan gitu ya dalam memahami, karena dia merasa ada ini nggak tepat ini ya, ada semacam kejenuhan gitu ya, sehingga mereka mencari-cari definisi yang tepat untuk mendefinisikan realitas yang muncul saat ini. Apalagi kalau kita bicara tentang atensi publik, itu kan kadang sangat senang kan dengan istilah-istilah yang istilah baru yang membuat mereka kayak merasa ini merasa emosional bahkan ya, merasa terpantik untuk kemudian mengkritik atau kemudian digunakan untuk mengkritik para bilioner ya yang memiliki kapital besar di bidang teknologi itu. Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga kemudian Yanis Varoufakis salah satu juga pencetus awalnya itu kan kemudian mendapat banyak sorotan kan, popularitasnya juga semakin naik kan. Dan di konteks di Indonesia juga banyak yang tanpa ambil pusing ya, tanpa berpikir panjang merasa ini cocok ini kayaknya gitu kan. Menarik ini untuk digunakan. Makanya aktivis atau intelektual di Indonesia kan juga banyak yang menggunakan istilah serupa. Menamai itu sebagai ini era teknofeudalisme. Era kapitalisme udah mulai memudar digantikan oleh era baru gitu. Karena mereka itu tadi istilahnya itu kalau bahasa dari Evgeny Morozov itu sangat kece gitu ya. Gampang ini dan menarik gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu kan Bung Arief sudah menjelaskan latar belakangnya bagaimana kenapa kok sampai tesis ini muncul dan populer gitu ya, Bung. Nah, tapi tentu saja Bung Arief juga sudah punya beberapa publikasi yang nanti bisa kita tampilkan ke kawan-kawan Histomat. Nah, pandangan Bung Arief terhadap tesis ini apa sih, Bung, sebetulnya, dan kritik Bung itu apa, Bung? Secara singkat mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, kalau kita lihat sebenarnya tesis dari teknofeudalisme atau digital feudalisme atau neofeudalisme ini, itu saya melihat kurang lebih ada 3 kelemahan utama. Ya. Yang pertama, dilihat mereka cenderung tidak mampu melihat perkembangan kapitalisme atau mutasi kapitalisme. Nah, yang kedua juga mereka cenderung karena gagal atau ibaratnya seorang dokter ya, ibaratnya ketika diagnosisnya gagal, maka memberi resep pun gagal. Artinya secara politik kemudian menjadi bermasalah. Tentang alternatif yang akan diberikan, tentang gerakan politik yang harus dilakukan. Yang ketiga, juga mereka kemudian gagal memahami tentang akar historis dari perbedaan mendasar antara feudalisme dengan kapitalisme ini. Artinya kemudian mereka mencampur adukkan sesuatu yang sebenarnya berbeda gitu ya. Tapi kemudian seolah ingin dicampur-campur dan menjadi semakin tidak historis dan tidak teoritis gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin kita akan eksplor lebih jauh ya, Bung. Tentu kritik Bung yang pertama tadi bagi saya sangat menarik karena maksud Bung Arief ketika mengatakan bahwa mereka gagal menjelaskan perkembangan kapitalisme itu seperti apa, Bung? Ya, karena kan kalau kita baca ya bukunya dari misal Yanis Varoufakis ya tentang teknofeudalisme yang dianggap telah membunuh kapitalisme bagi dia kan gitu. Karena kemudian dia kan menganggap bahwa dalam ekonomi kapitalisme peran dari pasar atau kompetisi itu menjadi sangat penting gitu. Ya kan? Artinya kompetisi yang kemudian berlangsung secara bebas atau makanya kadang disebut sebagai perfect competition itu menjadi salah satu cara ya agar kapitalisme itu kemudian tumbuh, berkembang, inovatif gitu ya. Dan kemudian juga melihat bahwa kapitalisme selalu terkait dengan selama ini mendapat profit dengan cara melakukan eksploitasi ke pekerja gitu ya. Tapi dalam konteks saat ini dengan berkembangnya misalnya Amazon ya, di mana kan selain bisnis e-commerce, dia juga bisnis cloud misalnya. Kemudian juga bahkan juga bisnis kerjasama dengan Pentagon di bidang pertahanan misalnya. Atau kemudian kita lihat Meta misalnya, yang punya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp, itu kan sama. Dia para pemikir teknofeudalisme melihat bahwa ini nggak lagi kapitalisme gitu, karena mereka tidak mengeksploitasi pekerja. Sumber keuntungannya dianggap sebagai tidak mengeksploitasi pekerja, tapi dari iklan, dari sewa, dari rente. Misal Bung Nahar atau membeli website misalnya, kan harus beli hosting, salah satunya lewat yang disediakan oleh Amazon dengan sewa. Atau kemudian ingin bisnisnya berkembang, harus ngiklan di Facebook misalnya. Atau kemudian ingin juga berbagai macam hal. Intinya tidak ada bentuk relasi kapitalisme mereka dianggap. Makanya kemudian para pemikir ini merasa ini adalah kapitalisme sudah terbunuh, sudah mati. Kemudian muncul sistem baru muncul
yang menyerupai pola di abad pertengahan, yaitu feodalisme. Kemudian dikasih embel-embel tekno atau digital karena feodalisme yang dulu kuno itu kan tidak ada relasi yang konteks kontemporer yang digital yang canggih. Sekarang ada relasi yang digital, makanya disebut sebagai teknofeudalisme. Nah, mengapa kritik saya pertama ini tidak mampu melihat perkembangan kapitalisme? Karena mereka merasa bahwa dengan adanya sewa atau rente ini itu adalah sesuatu yang khas feodalisme gitu. Padahal kalau kita baca misalnya Marx dan juga yang lain, itu dalam mereka kan juga menjelaskan bahwa dalam kapitalisme rente dan sewa juga ada gitu. Iya. Makanya kalau kita baca misalnya bukunya I.M. Wood ya tentang The Origin Capitalism, itu kan jelas bahwa kapitalisme adalah produksi komoditas secara luas. Nah, artinya kalau kita lihat misal ada orang berbisnis kemudian ngiklan di Facebook, orang berbisnis ngiklan di Instagram atau di Twitter misalnya, itu kan ada relasi komoditi di situ kan. Bukan cuma tentang rent. Bukan tentang setengah sewa kan. Iya. Misal saya misalnya ketika ngiklan di Facebook itu kan tujuannya agar produk saya terjual. Iya. Produk yang saya jual untuk mengambil keuntungan bagian dari produksi komoditas. Betul. Artinya kan walaupun ada sewa, walaupun ada rente misalnya, tapi relasi produksi komoditas itu masih berlangsung. Iya. Pasar masih berkembang gitu ya. Iya. Dan juga eksploitasi masih berjalan gitu. Mereka Facebook selain ini juga kesalahan kedua ya. Facebook selain mengeksploitasi pekerja mereka, juga mengeksploitasi pengguna. Makanya kalau kita baca bukunya Christian Fuchs misalnya, itu kan jelas kan bahwa kita ketika sebagai pengguna media sosial misalnya Facebook, Instagram, atau Twitter ya, itu kan kita disebut sebagai prosumer. Kita sebagai produsen sekaligus konsumer atau kemudian konsumen gitu. Kita yang membuat konten, ibaratnya kita pekerja dari platform itu, tapi kerja kita nggak dibayar gitu ya. Dan kemudian kita juga jadi konsumen. Kita konsumen untuk menarget iklan-iklan misalnya. Nah ini kan yang disebut sebagai kerja tak terbayar di media sosial gitu. Nah ini yang tidak dilihat oleh kalangan atau pengikut teknofeudalisme. Seolah kerja-kerja ini dilakukan secara sukarela, tidak ada nilai lebih yang diambil oleh platform, sehingga dengan gegabah mereka menyebut wah tidak ada eksploitasi di situ. Padahal justru eksploitasinya dalam titik tertentu semakin dalam, semakin mengakar gitu lah. Nah itu yang mengapa saya sebut tadi ya kritik pertama bahwa para pemikir teknofeudalisme ini tidak mampu melihat perkembangan kapitalisme. Nah, karena mereka kemudian dengan sembrono merasa oh ini adalah feudalisme, walaupun karena menganggap bahwa ini terlalu kuat ini, makanya disebut sebagai kayak Mark Zuckerberg, Elon Musk kan disebut sebagai tuan tanah digital gitu ya. Dia menguasai data, menguasai cloud, menguasai algoritma, dan bisa menyewa-nyewakannya ke sana kemari tanpa ada relasi kapital di situ. Padahal logika kapital sangat muncul kan. Mereka harus terus mencari pangsa pasar, mereka harus terus memastikan akumulasinya terus berjalan. Bahkan Mark Zuckerberg misalnya dari memiliki Facebook kemudian mengambil alih Instagram, kemudian WhatsApp dan juga yang lain. Nah logika ini yang tidak terbaca oleh mereka dan dinilai sehingga mereka gagal memahami perkembangan kapitalisme yang sangat monopolistik ini dilihat sebagai bentuk teknofeudalisme itu tadi. Oke, itu yang kritik Bung yang pertama bahwa pengamat itu gagal dalam memahami perkembangan kapitalisme. Lalu yang kedua tadi Bung bilang terkait dengan ketika resepnya saja salah, itu tadi berarti diagnosisnya salah, itu memberikan resep juga hampir pasti salah karena kan solusinya terhadap itu salah. Nah, mungkin Bung bisa jelaskan Bung maksud implikasi politisnya mungkin ini atau praktisnya. Nah, kalau kita baca ya buku-buku dari bahkan Yanis Varoufakis kemudian juga berbagai macam jadi Dean dan juga yang lain tentang tesis teknofeudalisme ini, karena mereka melihat bahwa para raksasa yang menguasai ekonomi tadi ya, bahkan Google kan menguasai 90% iklan di bagian pencariannya, search engine ya. Nah, itu kan mereka menilai bahwa solusinya kemudian adalah kritiknya ditempatkan kepada individu-individu tuan tanah feodal ini. Yang pertama, karena merasa bahwa ini adalah tuan tanah digital ini. Orang-orang tuan tanah digital yang menurut mereka perlu kemudian diatur agar tidak menciptakan monopoli. Karena bagi mereka dengan monopoli yang begitu besar seperti Google tadi ya, 90% pangsa pasar. Di media sosial ada Meta, ada kemudian Elon Musk, itu juga memonopoli pasar digital, dan muncul TikTok dan juga yang lain sebagainya. Nah, menurut mereka kan ini
menghambat proses bisnis gitu ya. Mereka menciptakan logika akumulasi, logika kompetisi menjadi berkurang karena mereka dengan monopoli dominan itu bisa menguasai politik juga. Misal kayak Elon Musk kemudian dengan Donald Trump misalnya bisa mengatur A, B, C, D, E. Maka solusi mereka biasanya adalah sebagaimana solusi kaum kapitalis dalam tanda kutip pada masa abad pertengahan ketika feodalisme masih menjadi sistem ekonomi saat itu adalah ya disebut sebagai revolusi berjuis kan. Yaitu dengan cara dihilangkan segala pencekat kompetisi itu. Kemudian kompetisi harus berjalan apa adanya dengan cara membatasi relasi-relasi mereka gitu. Ya, membatasi dominasi itu dan berharap pasar kembali bekerja. Padahal kalau kita pakai analisa yang berbeda selain itu, kita kan bisa menemukan bahwa ini bukan sekedar pasar yang terhambat ini. Ini adalah juga proses semacam ada relasi kapital, ada relasi kelas di situ. Antara kelas yang pemilik alat produksi, salah satunya adalah tadi ya tuan tanah digital, dengan kelas yang tadi yang saya bilang dieksploitasi itu tadi. Nah kalau pakai analis kelas nanti pasti hasilnya berbeda. Kalau analis kelas nanti mungkin kita diskusikan di pertanyaan berikutnya. Nah lalu yang ketiga tadi kritik Bung Arief adalah mereka para analis tadi gagal dalam melihat sejarah lalu bahwa ada transisi dari feodalisme lama ke kapitalisme awal. Itu maksudnya seperti apa, Bu? Ya, kalau kita pahami ya bahwa sistem ekonomi feodalisme dengan kapitalisme itu kan sangat berbeda ya. Di feodalisme relasi kelasnya adalah antara tuan tanah dengan petani hamba yang menyewa tanah dari tuan tanah itu dengan cara bagi hasil atau membayar hasil panen dan juga yang lain. Nah, cara kontrol yang dilakukan oleh tuan tanah agar petani hamba tetap mau memberikan sewanya adalah dengan kekuatan ekstra ekonomi, yaitu dengan cara kekerasan. Mereka menggunakan polisi, menggunakan militer, menggunakan preman, sehingga petani hamba ini ketika nggak setor biaya sewa, bisa aja mereka direpresi, bahkan dibunuh. Artinya mereka terpaksa, logikanya adalah logika yang paksaan sangat erat di situ ya, di dalam feodalisme itu. Nah, kalau dalam kapitalisme, bentuk paksaan yang koersif itu kan nggak muncul. Logika dari kapitalisme adalah paksaannya terbimbing secara halus. Makanya bagi Marx, kelas pekerja, hubungannya kan kalau dalam kapitalisme adalah pekerja dengan pengusaha dengan kapitalis, buruh dengan kapitalis gitu ya. Para buruh kemudian tidak dipaksa dengan kekuatan ekstra ekonomi. Dengan paksa kamu harus kerja di pabrik ini dari jam segini, kan nggak ada seperti itu kan? Iya, bukan seperti itu. Artinya pure secara dalam tanda kutip bentuk kontrolnya adalah pure ekonomi gitu. Ada kompetisi, ada kemudian tekanan ekonomi, ada proses ada upah di situ, ada yang lain. Nah, tapi artinya ini yang tidak terbaca oleh para pemikir teknofeudalisme. Mereka mencampur adukan hal-hal ini yang sebenarnya berbeda. Karena kalau seperti yang tadi yang dibilang Marx tadi, bahwa kenapa kemudian buruh mau bekerja bagi kapitalis, padahal mereka nggak ditodong senjata. Mereka nggak dipaksa dengan golok oleh preman gitu. Tapi mereka tetap mau bangun pagi, datang ke pabrik untuk dieksploitasi dengan upah yang kecil, apalagi upah di Jogja yang kecil. Tapi mereka mengapa tetap mau? Bagaimana kapitalisme bisa membuat buruh secara sukarela ya, dalam tanda kutip mau menjual tenaga kerjanya untuk bahkan dibayar dengan apa adanya hanya untuk subsisten. Nah, jawabannya itu tadi. Kalau bagi Marx, karena buruh ini dibebaskan dalam dua hal ya. Pertama, dibebaskan dari sarana produksi. Jadi dia akhirnya nggak punya alat kerja, alat produksi, sehingga satu-satunya cara yaitu yang menjual tenaganya agar untuk bisa bertahan hidup. Artinya dibebaskan dari kepemilikan sarana produksi, dan kedua adalah dibebaskan untuk memilih mau dieksploitasi oleh kapitalis yang mana. Artinya real tidak ada paksaan di situ. Nah, artinya pada konteks itu kalau kita baca teknofeudalisme ya untuk memahami bentuk perkembangan atau mutasi kapitalisme sekarang di mana banyak yang mereka sebut tuan tanah digital yang super kaya itu tadi, itu kan relasi paksaan kan tidak ada. Yang ada kan pure ekonomi kan. Orang kemudian saya mau posting di Instagram, mau posting di Facebook, kemudian disasar oleh iklan tertentu, tertarget yang dibayarkan oleh pengiklan. Itu kan saya secara sukarela sebenarnya. Atau kemudian ketika saya menyewa hosting misalnya, atau kemudian saya menggunakan berbagai macam hal lah, itu kan nggak ada semacam todongan senjata ke saya, atau kemudian diancam preman atau militer dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak
dilihat, sehingga kemudian mereka secara historis nggak mampu membedakan dua bentuk sistem ekonomi yang jelas-jelas berbeda. Karena yang mereka kira sebagai tuan tanah digital atau sebagai teknofeudalisme itu sebenarnya adalah kapitalisme yang monopolistik kan. Artinya kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir orang yang super kaya. Makanya kalau kita baca data dari Forbes ya nggak salah ya, tentang 10 orang terkaya di dunia, itu kan 8 diantaranya kan salah satunya pemilik teknologi, jaringan teknologi yang kuat, aksara teknologi, ada Mark Zuckerberg, ada pemilik Microsoft dan juga yang lain sebagainya. Oke, jadi itu ya Bung, kritik Bung yang sebetulnya sangat menarik untuk kita eksplor lebih lanjut ini. Nah, tapi tesis teknofeudalisme ini kalau bahasa saya masih sudah terlanjur populer di Indonesia. Nah, kalau menurut Bung Arif sebetulnya apa penyebabnya Bung? Kok di Indonesia juga populer? Ini kan bahkan mungkin miliuner dari raksasa digital di Indonesia tuh belum banyak yang muncul. Tapi kenapa konsep ini jadi dianggap relevan? Ya, itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Karena teknofeudalisme seolah-olah begitu kece kan. Istilah yang benar-benar seolah-olah bisa menandai tentang siapa musuh, siapa kawan gitu kan. Oh, ini adalah tuan tanah digital kan sesuatu yang seolah membawa imajinasi kita ke abad pertengahan gitu ya. Ada seorang tuan tanah yang mungkin pongah, yang koersif dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang membuat tesis ini kemudian gampang menyebar luas. Apalagi yang mempromosikan adalah dalam tanda kutip intelektual kiri yang papan atas. Selebritisnya intelektual kiri tengah lah. Ada Yanis Varoufakis kan. Siapa yang tidak kenal Yanis misalnya, seorang ekonom dari Yunani kan. Atau ada juga Mariana Mazzucato misalnya, ada Jody Dean dan juga yang lain. Jadi orang kemudian terpesona. Apalagi yang tidak dibekali oleh pemahaman teoritis yang kuat gitu. Akhirnya dengan istilah-istilah yang keren ini, seolah kan ini keren kan. Itu membuat mereka langsung ya udah asal comot aja. Ini berarti teknofeudalisme. Berarti misal bahkan Nadiem Makarim misalnya pemilik Gojek, ini bisa aja dia adalah tuan tanah digital gitu ya. Atau siapa juga tuan tanah digital. Nah, ini yang menjadi problem serius ya saya kira dalam konteks juga aktivisme di Indonesia, sehingga kemudian gagasan ini bisa menyebar luas, bahkan tidak hanya dari kalangan kanan ya, kalangan kiri pun di Indonesia pun tak jarang ketika saya baca atau saya temui, mereka menggunakan istilah yang serupa. Gitu ya. Oke, itu baik disadari maupun nggak disadari oleh mereka pakai. Iya, disadari atau tidak disadari, tapi kebanyakan ya mungkin secara sadar ya. Secara sadar menganggap bahwa ini sudah masuk ke feudalisme. Nah, itu sebetulnya bahayanya apa, Bung? Ketika menggunakan terms atau istilah teknofeudalisme itu, menurut Bung Arif, implikasinya apa, Bung? Implikasinya justru sangat luas dan sangat dalam ya. Karena terutama kalau dalam gerakan sosial, gerakan kelas pekerja ini kan mendistorsi arah perjuangan gitu. Dengan menggunakan term teknofeudalisme, maka kan tentu akan mengabaikan analisis kelas. Karena mengabaikan analisis kelas, maka solusinya pun menjadi tidak ke akar-akarnya gitu. Itu mengapa kalau kita baca solusi-solusi dari pengusung teknofeudalisme itu kan sangat di permukaan gitu ya. Membatasi kekayaan, kemudian berupaya untuk mendorong agar kompetisi terus berjalan sebagaimana revolusi Borjuis di Perancis yang ada egalite, equite dan juga yang lain. Nah, itu yang menjadi saya kira menjadi problem ya. Sehingga tanpa analisis kelas ya maka akan susah kan untuk bahkan menciptakan keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan gitu. Yang ada justru perjuangannya menjadi terdistorsi kan, akhirnya nggak tahu arahnya kemana dan lain sebagainya, sehingga menjadi masalah serius juga dalam konteks itu ya. Oke. Nah, ketika menurut Bung Arif bahwa teknofeudalisme ini gagal dalam menjelaskan ya Bung perkembangan kapitalisme terbaru, menurut Bung tesis apa yang lebih cocok untuk menjelaskan fenomena-fenomena raksasa teknologi seperti Elon Musk gitu? Ya, kalau kita merujuk berbagai macam juga literatur ya, atau kemudian kita menggunakan analisis kritis, kita kan cukup bisa menyebutnya sebagai kapitalisme digital, atau lebih spesifik lagi sebagai platform kapitalisme gitu ya. Karena itu tadi logika ekonomi kapitalis itu sangat
terlihat sangat erat di situ kan. Yeah. Ada logika untuk terus akumulasi, menggunakan pasar, kemudian mengeksploitasi pekerja, baik itu yang dibayar murah atau yang tidak dibayar sama sekali. Dalam konteks media sosial itu tadi juga terus berupaya mencari pangsa pasar terus, dan kemudian berkompetisi untuk mengalahkan pesaingnya hingga mencapai monopoli kapital. Nah, ini menurut saya istilah yang cenderung tepat karena memang relasinya kapitalis dan analisnya juga ada kelas di situ. Yeah. Ada kapitalis yang super kaya sekali dengan kaum pekerja yang diupah murah atau bahkan tidak upah sama sekali. Yeah. Kita bisa melihat misalnya pekerja di Amazon misalnya. Itu kan sering disebut mereka mengalami yang disebut super eksploitasi kan. Karena eksploitasinya sangat tinggi sekali. Bahkan dengan teknologi mereka bisa melakukan pengawasan secara ketat. Misalnya di warehouse-nya atau di pergudangannya Amazon misalnya. Itu bahkan ketika orang mau istirahat ke WC, itu kan diawasi secara ketat oleh CCTV macam-macam dengan dihitung berapa detik mereka harus selesai dari WC. Ketika mereka dalam beberapa detik itu melanggar, maka mereka dapat kena sanksi. Sesuatu yang sangat pemantauan dengan memanfaatkan teknologi digital yang di satu sisi menguntungkan kapitalis karena waktu kerja si pekerja ini dianggap efektif. Di sisi lain ini kan mendehumanisasi. Akhirnya mereka kehilangan konteks humanisme ketika melakukan kerja. Gitu. Mereka dikontrol tidak hanya dalam konteks relasi kapital, juga dikontrol ketika di pabrik secara ketat sekali. Kalau dulu dikontrol oleh mandor, yang dalam tanda kutip juga manusia, itu kan kadang masih memiliki keleluasaan, bisa menegosiasi. Kalau dengan pengawasan surveillance kapitalisme sekarang seperti ini, itu kan udah sangat eksploitatif dan sangat mendehumanisasi atau mengaliniasi pekerja itu sendiri. Gitu. Nah itu yang terjadi saat ini ya. Bagaimana mengapa kekayaannya begitu besar? Ya itu tadi karena mereka juga mendapatkan super profit dari kemunculan teknologi terbaru yaitu teknologi digital ya. Dan sesuatu yang mungkin jarang atau dilihat misalnya kayak kita contoh misalnya Nadiem Makarim ya, yang kekayaannya awalnya yang sekitar misal valuasi Gojek ya, yang tahun 2010 hanya sekitar 10 miliar, di tahun 2000 sekarang 2024 kan, 24-25 itu kan sudah 300-an triliun gitu kan. Artinya hanya dalam 15 tahun naik berlipat-lipat ganda. Karena kenaikan tadi yaitu dipicu oleh berbagai macam hal. Salah satunya tadi eksploitasi yang cukup masif ya. Karena driver dari Gojek diklasifikasikan bukan sebagai pekerja, tapi sebagai mitra misalnya. Atau kemudian dia memanfaatkan finansial kapitalisme kan, melakukan bakar-bakar uang agar bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya. Dulu kan ada namanya Calljack, ada namanya Okeyjack, Ladyjack dan lain sebagainya, bahkan ojek pangkalan, atau kemudian taksi konvensional itu kan dikalahkan semua oleh mereka kan dengan cara bakar-bakar uang. Karena tujuan dari strategi bakar-bakar uang itu adalah untuk memastikan mereka melakukan monopoli. Karena dengan monopoli, maka mereka dengan mudah untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Dari pasar. Dari pasar, ya. Karena kalau kita lihat secara spesifik dalam cara kerja dalam konteks kapitalisme digital, itu rata-rata kan mereka melakukan monopoli atau atau paling nggak oligopoli. Hanya ada 2, 3 atau 4 pemain besar di situ. Baik itu di bidang media sosial, atau di bidang transportasi online, atau di bidang layanan sewa hosting atau cloud atau yang lain. Itu kan hanya pemain besarnya kan itu aja. Makanya mereka bisa mengekstrak profit yang luar biasa karena muncul pesaing kecil pun kesusahan karena udah sangat timbang sekali gitu. Oke, nah ketika ini terakhir ya, ketika konteksnya hari ini kita ada di sistem yang pertama sangat monopolistik, lalu juga kapitalismenya juga udah mulai bergeser ke istilah Bung tadi platform kapitalisme gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ya, tentu yang kita lakukan tentu berbeda dengan mereka yang mempercayai teknologi feudalisme gitu kan. Yang kita lakukan kalau kita percaya ini adalah platform kapitalisme atau kapitalisme digital, maka kita ketika ingin melakukan langkah-langkah ke depan atau alternatif atau solusi ke depan, kita perlu berpegang pada analisis kelas gitu kan. Tentu kalau kita berpegang pada analisis kelas, kita perlu melakukan pengorganisasian kelas pekerja sehingga menjadi penting untuk bagaimana mengorganisir, berjuang bersama, bersolidaritas. Karena
lawan atau kemudian musuh bersama kan jelas kan. Iya. Pemilik kapital yang super kaya itu tadi gitu kan. Maka penting kiranya untuk melakukan pengorganisiran tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Kalau kita lihat cara kerja misalnya platform seperti Upwork atau freelancer itu kan mereka mempekerjakan tidak hanya di satu negara tertentu tapi secara global. Para pekerja gig ada yang dari Indonesia, ada yang dari Afrika Selatan, dari Gambia, dari Brasil dan lain sebagainya. Dan mereka dengan platform ini dengan mudah membayar mereka begitu murah. Karena mereka yang mempekerjakan mungkin dari Jerman, tapi diupah ala upah DIY misalnya. Jadi Jakarta kan sangat jomplang sekali. Mereka memanfaatkan kesenjangan upah di tingkat negara yang cukup ekstrim itu. Makanya perlawanan untuk menciptakan kondisi yang adil, kondisi yang layak itu tidak bisa dilakukan di satu sisi dalam konteks yang kecil, baik itu secara lokal atau nasional, tapi juga maka pentingnya internasional ya kan, solidaritas internasional. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua tentu solusinya adalah menciptakan, kalau sekarang adalah platform kapitalisme, maka solusinya adalah platform sosialisme tentu. Logika dari platform kapitalisme adalah beberapa orang atau perusahaan mereka kemudian membuat platform. Dan platform itu digerakkan dengan tujuan untuk mengakumulasi kapital sebesar-besarnya kan. Tidak peduli nanti kondisi pekerjanya apakah tereksploitasi atau tidak, apakah bisa makan atau tidak, atau seperti apa. Kita lihat misal di Grab misalnya, atau Gojek. Itu kan seringkali kita lihat kalau kita buka berita atau media sosial, ada tiba-tiba driver yang meninggal gitu ya. Karena serangan jantung. Ada kemarin di Medan yang meninggal karena kesulitan makan sampai meninggal. Wah, platform seperti Gojek Grab kan nggak peduli apakah drivernya itu akan bisa makan sejahtera atau tidak. Bagi mereka yang terpenting adalah orderan lancar, mereka tetap mau dibayar murah, kemudian keuntungan mereka tetap berlipat ganda besar. Dan itu yang mereka, misal di Gojek keuntungannya kan bisa sampai 15 triliun dalam setahun. Itu kan cukup luar biasa ya. Artinya sekitar 30 sampai 50 miliar per hari gitu ya. Itu sangat luar biasa. Tapi drivernya kita lihat kondisinya sangat-sangat tragis gitu. Nah, maka karena didorong oleh logika profit sebagai tujuan utama mereka di dalam platform kapitalisme, maka ini tentu tidak bisa menciptakan kondisi yang lebih baik gitu di masa depan gitu. Yang ada justru bersifat destruktif kan, menghancurkan. Maka platform sosialisme bisa menjadi solusi gitu. Kalau dalam platform kapitalisme dikuasai oleh segelintir orang dengan logika mencari profit, dalam platform sosialisme kita perlu membuat platform atau membangun platform yang dikelola secara sosialis, dikelola secara bersama, kepemilikan secara kolektif, pekerja tidak hanya bekerja di situ, tapi juga pemilik platform itu, sehingga dia bisa menentukan berapa bayaran mereka, berapa jumlah driver misalnya di satu daerah tertentu, sehingga tidak surplus driver, sehingga mereka bisa bekerja dengan jam kerja yang layak, bayaran yang layak, dan juga yang lain. Dan tujuannya bukan tadi mencari profit kan akhirnya, tujuannya adalah bagaimana menciptakan kondisi kerja yang lebih bermakna, kondisi kerja yang layak, kondisi kerja yang lebih baik kepada pemilik platform itu sendiri, yang dalam tanda kutip adalah para pekerja-pekerja itu sendiri. Gitu. Nah ini yang menurut saya menjadi penting dua alternatif itu. Yang pertama tadi ya tentang gerakan itu sebagai cara ya. Bahkan kita bisa dalam jangka pendek tentu menuntut kondisi kerja yang layak ke platform-platform kapitalis tadi. Di jangka panjang perlu menciptakan kalau bahasa platform sendiri atau merebut alat produksi atau bahasa duluan gitu. Nah ini menjadi solusi yang penting kalau kita menggunakan analisa kelas atau analisa Marxis gitu ya. Berbeda dengan teknofeudalisme yang tentu solusinya tidak menciptakan demokratisasi atas platform ya, tapi solusinya lebih ke solusi-solusi yang bersifat berjuis itu tadi. Iya, permukaan. Permukaan ya, tidak ke akar-akarnya. Iya, terima kasih Bung Arif atas penjelasannya. Tidak terasa ini kita sudah cukup lama ngobrol. Terima kasih Bung Arif sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk ngobrol di Histomat. Saya banyak belajar juga, Bung. Oke. Kawan-kawan Histomat juga pasti juga mulai sadar dan mengerti lah apa yang tadi disampaikan Bung Arif, bahwa kita perlu secara teliti dan detail untuk
melihat bahwa perkembangan kapitalisme hari ini sudah semakin canggih, gitu ya Bung. Untuk itu kita juga harus punya cara untuk mengorganisir secara kolektif yang canggih juga gitu. Ya, begitu untuk episode kali ini. Terima kasih Bung Arif dan sampai jumpa di episode selanjutnya.